tuh unik banget teman-teman. Ini saya coba masukin tangan saya tuh nggak nyampe karena dalam banget nih, kurang lebih 1-2 meter ke dalamnya nih. Kali ini kami mengajak untuk menyambangi hamparan batu bata yang ada di Desa Kutogirang. Masih ada beberapa meter sisa dinding batu bata yang masih tersisa dan terlihat kokoh berdiri. Di sana sini dapat kita lihat tumpukan batu bata yang sudah rusak. Mungkin ada yang rusak karena termakan usia dan ada yang rusak karena terkena brujul dan cangkul. Oh teman-teman, kembali lagi bersama kami di Asli Mojokerto. Hari ini saya sedang ada di situs Kutogirang nih teman-teman. Nah, tepatnya di Desa Kutogirang, Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Nah, buat kalian yang penasaran seperti apa sih situs Kutogirang ini, yuk langsung aja kita cek seperti apa sih struktur bangunannya. Posisi situs batu bata berada di lahan tegalan milik warga setempat dan berada pada pinggiran Desa Kutogirang, tepatnya di sebelah timur desa. Saya sekarang berada di posisi luar dari situs Kutogirang ini teman-teman. Nah, situs Kutogirang ini tuh hampir mirip dengan kolam segara teman-teman, karena bentuknya itu dia persegi. Dan ini tuh bangunan diperkirakan dikhususkan atau diperuntukkan untuk air teman-teman. Ya mirip seperti kolam segara lah. Menurut keterangan warga setempat, dulu jumlahnya banyak sekali, bahkan teramat banyak. Di tegalan, di kebun, di sekitar rumah, berderet tumpukan batu bata yang nampak megah dan menyenangkan. Situs Kutogirang juga diyakini oleh masyarakat setempat sebagai tempat mengadakan pesta bagi raja dan tempat perjamuan bagi tamu-tamu kerajaan. Nah teman-teman, seperti yang terlihat nih ya, tepat di belakang saya itu banyak banget batu bata merah yang roboh teman-teman. Yuk kita lihat lebih dekat. Nah ini teman-teman, batu bata sebagian yang roboh nih. Sebenarnya sampai sana itu juga banyak banget yang roboh teman-teman. Nah, yang paling besar nih robohnya sini nih. Sayang banget nih semua ada roboh. Batu batanya itu ukurannya tuh lumayan besar-besar teman-teman. Salah satunya nih. Kuto bermakna kota, girang bermakna senang atau gembira. Situs Kutogirang di Desa Kutogirang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto telah mendapat perhatian sejak masa kolonial Belanda. N.J. Krom merupakan orang pertama yang tertarik mengenai struktur ini. Berdasarkan penafsiran data prasasti Jiu dan batu tertulis di Candi Jedong, Krom mengungkapkan bahwa Kutogirang merupakan bekas kerajaan Raja Girindra Wardana pada abad ke-15 Masehi, seperti ditulis pada ROD 1915. Uniknya di situs Kutogirang ini tuh struktur batu bata yang bawah itu tuh masih bagus banget teman-teman. Nih, itu masih utuh juga dari ujung sana sampai ujung sana. Tapi sayang banget nih ya, yang atasnya itu semua tuh udah hancur teman-teman. Dan juga ada beberapa yang keropos-keropos kayak gitu. Kan saya sekarang ini tepat berada di sisi luar dari situs Kutogirang ini. Sekarang yuk coba kita lihat seperti apa situs yang bagian dalamnya teman-teman. Yuk. Nah teman-teman,
saya sekarang berada di sisi dalam dari situs Kuto Girang ini teman-teman. Yang bisa dilihat sendiri ya, ini tuh bentuknya persegi teman-teman, mirip banget kayak kolam segaran. Dan bisa dilihat sendiri nih, struktur dalamnya itu masih bagus teman-teman. Beda dengan struktur yang luarnya tadi, udah banyak banget yang hancur dan juga roboh. Tahun 1975, situs ini mendapat perhatian dari kantor LPPN dengan dilakukan ekskavasi dan penyusunan batu bata yang tersebar di lokasi situs Kuto Girang. Dari kegiatan itu timbul beberapa interpretasi mengenai struktur yang ada. Pendapat AS Wibowo, Soekarto Atmojo, dan JGD Kasparis mengungkapkan bahwa situs ini merupakan bangunan air. Hal ini didasarkan pada pola lubang-lubang pada dinding di tembok yang diasumsikan bahwa lubang-lubang yang dimaksud berfungsi sebagai saluran air pada dinding bawah sebelah utara. Maka diperkirakan lokasi dikelilingi fondasi tembok itu mungkin sebuah kolam. Pada tahun 1990 dilakukan penelitian terpadu antara Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada bersama Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala yang mengelompokkan struktur ini menjadi 5. Nah, ini nih teman-teman yang saya katakan lubangnya tadi. Itu tuh dalam banget teman-teman. Tapi sayang sekali ini udah tertutup oleh tanah liat dan juga pasir-pasir teman-teman. Nah, dan juga diperkirakan nih lubang ini tuh adalah saluran air teman-teman. Karena ini dulu juga diperkirakan sebuah kolam. Ini tepat di belakang saya ini tadi yang saya katakan sisi selatan dari situs ini teman-teman. Dan ini tuh bentuknya tuh masih bagus dan juga utuh banget struktur batu batanya. Ada juga di sana tuh, kok ada lubang gitu, yuk kita lihat apa sih di sana tuh. Oh iya teman-teman, ternyata tuh tidak cuma satu lubang ini teman-teman, tapi di sini tuh juga ada beberapa lubang untuk saluran keluar masuknya air teman-teman. Di antaranya struktur bagian bawah, struktur bagian atas, struktur teras, struktur barat Sungai Janjing, dan struktur di luar situs Kuto Girang. Pada struktur bagian bawah diadakan pengujian terhadap 3 lubang galian untuk menguji pedostratigrafi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada masa lampau ada saluran pelimpahan yang tersusun dari bata dan situs ini tergenang air di atasnya pada kedalaman 185 cm dan 220 cm. Nah teman-teman, selain ada lubang, di situs Kuto Girang ini juga ada sekatnya teman-teman. Antara tembok satu dengan tembok yang ini tuh juga ada sekatnya nih. Dan ternyata saya baru tahu juga nih, nggak cuma satu ini aja, di sana juga ada. Dan karena saya juga baru tahu di sana tadi itu tuh hilang teman-teman, karena strukturnya full batu bata merah aja. Yuk kita lihat sebelah sana yuk, sekatnya kayak apa. Ini adalah sekat yang kedua tadi teman-teman. Nih kalau saya lihat nih, ini kedalamannya itu kurang lebih 2 meter teman-teman, dalam banget, bisa dilihat nih. Ini saya coba masukin tangan saya tuh nggak nyampe karena dalam banget nih, kurang lebih 1-2 meter ke dalamnya nih. Dengan demikian disimpulkan bahwa pada masa lampau struktur yang ada merupakan kolam. Penelitian selanjutnya dilakukan pada tahun 1993 dengan menemukan struktur bata di pekarangan rumah Bapak Dinar. Ekskavasi di lokasi ini disimpulkan bahwa struktur yang ada merupakan sebuah fondasi lantai yang tersusun dari batu andesit di bawah dan bata di bagian atas dengan dinding bata. Di samping itu juga ditemukan komponen bangunan dari tanah liat yaitu genteng, momolo. Bumbungan keseluruhannya merupakan bagian atap bangunan. Dari hasil analisa diduga bangunan ini beratap genteng dengan tiang penopang dari bahan kayu. Cukup
sekian dan terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita di situs Kuto Girang yang berada di Desa Kuto Girang, Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Dan jangan lupa ikuti terus perjalanan kita selanjutnya hanya di channel YouTube Asli Mojokerto.